Sudah hadir, Bu. Oke, Ibu buka ya mata pelajaran hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kefokusan kalian. Ada yang tahu Ibu mau ngapain? Tidak. Hari ini Ibu mau ice breaking dulu ya. Ice breakingnya seperti ini. Kalau Ibu bilang tepuk tunggal, kalian tepuk. Kalau Ibu bilang tepuk tunggul, kalian diam. Oke, mengerti? Mengerti. Baik, langsung aja ya. Baik, kita sekarang masuk ke ice breakingnya ya. Dengarkan perintah Ibu. Ingat tadi kalau tepuk tunggal berarti tepuk satu. Kalau Ibu bilang tepuk tunggul berarti nggak usah tepuk. Sekarang kita mulai ya. Tepuk tunggal, tepuk tunggul, tunggul, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk tunggul. Oke, sekarang kalian udah pada fokus ya. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Sebelum memasuki materi, selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini ada yang tahu Ibu mau menyampaikan materi tentang apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Kalau udah Ibu beri gambaran seperti ini, udah ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Materi tentang apa? Ada yang tahu? Enggak tahu, Bu. Di sini ada gambar siapa? Ada yang tahu? Karno. Benar, ini adalah gambar presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah kelahiran Pancasila. Oke, diperhatikan baik-baik ya. Sekarang kita memasuki materi ya, yaitu mengenai tentang sejarah kelahiran Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, beri aplaus untuk Mas Arya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Berarti kalian udah tahu dan harusnya udah hafal karena kalian udah kelas. Sekarang kalian udah naik level yaitu ke jenjang SMP, udah bukan SD lagi seharusnya, dan wajib untuk sudah hafal 5 dasar Pancasila. Next ya. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI. Ada yang tahu apa itu singkatan dari BPUPKI? Tidak tahu, Bu. Nah, Ibu kasih tahu ya. Ibu beritahu bahwa BPUPKI itu adalah singkatan dari Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, langsung kita masuk ke yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Nah, pada saat ini Indonesia dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Wah, lama sekali ya negara kita dijajah oleh Belanda. Nah, pada saat itu juga terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat ini juga Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942. Nah, jadi nggak cuma Belanda yang menjajah negara kita, ada Jepang juga pada saat itu ya. Nah, awal mulanya Jepang mendapat sambutan baik melalui gerakan 3A. Ada yang tahu gerakan 3A apa aja? Ada yang boleh disebutkan? Enggak tahu, Bu. Loh, ini. Oh, Ayo, ada yang boleh disebutkan? saya, Bu. Nah, ayo. Apa Nippon. aja sih gerakan 3A itu? Yang pertama, Nippon Cahaya Asia. Nippon Pelindungan Asia. yang ketiga, Nippon Pemimpin Asia. Oke. Nah, ini adalah 3 sambutan baik untuk Jepang
Jepang melalui gerakan 3A. Selanjutnya, namun ternyata Jepang melakukan penjajahan yang keras. Saat Jepang mulai kalah dari Sekutu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, pada saat 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu nggak BPUPKI ini diketuai oleh siapa? Tidak tahu, Bu. Nah, nanti kita akan membahas ya di materi selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada yang tahu nggak Pancasila itu lahir pada tanggal berapa atau dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal berapa? Nggak tahu, Bu. Nah, Pancasila dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pembentukan BPUPKI. Yang pertama, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, merumuskan dasar-dasar Indonesia. Yang ketiga, menyusun rancangan undang-undang dasar. Yang terakhir, BPUPKI ini dilantik pada 29 April 1945 oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada susunan pimpinan BPUPKI. Tadi kan Ibu udah bilang bahwasannya BPUPKI itu dipimpin oleh siapa? Nah, BPUPKI ini dipimpin oleh atau yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, wakilnya itu ada Soeharto dan Ichibanse Yoshio. Next. Selanjutnya yaitu sidang pertama BPUPKI. Nah, waktu sidang pertama itu next materi selanjutnya ya. Yaitu kita akan membahas sidang pertama BPUPKI. Nah, sidang pertama BPUPKI itu terjadi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sidang pertamanya itu yaitu di Gedung Pancasila. Apa sih yang beliau-beliau atau mereka bahas? Nah, yang pertama, Soekarno menyampaikan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan. Nah, kelima prinsip ini tersebut diberi nama Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu mengalami beberapa perubahan ya, nggak langsung yang sekarang ini. Nah, dulu itu pada awal-awal sebelum kemerdekaan, Pancasila itu sudah dicetuskan oleh Soekarno, yaitu isinya ini. Paham? Paham, Bu. Oke, masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Nah, yang pertama, pembentukan Panitia 8. Nah, pada saat pembentukan yang pertama itu, pembentukan Panitia 8 diketahui oleh Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno, tugasnya adalah mengumpulkan usulan anggota BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Apa sih dasar negara Indonesia? Pancasila. Oke. Selanjutnya, pembentukan Panitia 9. Jadi sebelum memasuki pembentukan Panitia 9, itu yang pertama tadi ada pembentukan Panitia 8. Nah, Panitia 8 kemudian diubah menjadi Panitia 9 agar mewakili berbagai golongan masyarakat. Nah, anggota Panitia 9 ini ketuanya ada siapa? Soekarno. Ya, yang wakilnya Muhammad Hatta. Nah, setelah ini adalah anggotanya ada Ahmad Suibarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Mudakir, Abi Kusno Soejoso, Agus Salim, dan Naramis. Ini adalah anggotanya. Next, oke, next. Wah, nggak kerasa nih kita udah di akhir materi tadi. Nah, sekarang ada yang masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah,
Kalau nggak ada berarti sudah paham ya? Udah Bu. Nah, untuk mengetes kepahaman kalian, apakah kalian sudah benar-benar paham, Ibu beri kalian waktu 3 menit untuk belajar tentang materi yang Ibu beri tadi. Sudah dicatat kan? Sudah Bu. Nah, nanti Ibu akan memberi beberapa pertanyaan tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Sekarang belajar dulu ya 3 menit dari sekarang. Oke, sesuai perkataan Ibu tadi, Ibu beri waktu 3 menit dan waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Tadi kan Ibu tanya, kalian udah paham belum? Sudah. Sekarang Ibu beri pertanyaan ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Apa sih singkatan dari BPUPKI? Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, yang kedua, BPUPKI itu diketuai oleh siapa sih dan wakilnya siapa sih? Rajiman Widyodingrat. Itu Dr. Rajiman Widyodiningrat itu siapanya? Ketua. Nah, ada wakilnya ada 2, siapa aja? Soeso dan Ichibamase Yoshio. Soeroso dan Ichibamase Yoshio. Oke, berarti kalian udah paham semua ya? Ibu anggap kalian paham semua. Baik. Sudah tersampaikan semua materi pada hari ini mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Dan sebelum penutup, minggu depan Ibu kasih PR ya. Waduh Bu. PR-nya yaitu tadi kan Ibu udah ngasih ketua dan wakil dari sidang, ketua dan wakil dari BPUPKI, susunan BPUPKI. Nah, tugas kalian mencari ada berapa sih anggota dari sidang BPUPKI. Nah, kalian tulis semua itu ada berapa anggotanya. Paham? Paham Bu. Oke, kita cukupkan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan.